Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita akan membahas satu algoritma yang namanya cari dua titik terdekat gitu ya. Dengan menggunakan pendekatan brute force karena kita cari satu-satu gitu ya. Seperti biasa kita enumerasi semuanya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi ada P inputnya. P itu adalah saya ganti. P itu adalah himpunan titik gitu ya, set of point. Nah, jadi titiknya tuh banyak sebenarnya. Jadi misalnya kalau ini himpunan titiknya gitu ya. Jadi titiknya tuh ada di mana-mana gitu ya. Ada himpunan lah ya, set of point. Nah, kemudian ini ada n buah titik berarti. Berarti kalau dalam kasus ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 10 gitu ya. Berarti n-nya ada 10. Nah, kemudian outputnya itu adalah P1 dan P2, yaitu dua buah titik yang terdekat gitu ya, jaraknya. Oke. Jadi P-nya ini adalah himpunan titik, jadi ini adalah P nih ya, semuanya ini yang 10 ini adalah P. Nah, kemudian tipe P-nya itu poin ya, titik. Karena kan kalau titik itu kan dia punya nilai X sama nilai Y kan ya. Jadi misalnya anggaplah ini 1, 2, 3. Oke, anggaplah ini 5 gitu ya, ini 2 gitu ya. Berarti kan titik P yang ini gitu ya, titik P yang ini itu isinya adalah X-nya nilainya 2, Y-nya nilainya 5 gitu ya. Oke. Jadi kalau saya bilang P gimana bilangnya? Misalnya anggaplah ini anggaplah ini P1 ya. Misalnya P1X, maka itu nilainya 2. Kalau saya bilang P1Y, berarti artinya itu nilainya 5 gitu. Oke, nah sekarang kita mau membandingkan apakah satu titik, jadi misalnya kita start dari sini ya. Jadi titik ini dibandingkan, dia jaraknya ke titik ini berapa. Terus jaraknya ke titik ini berapa, jaraknya ke titik ini berapa. Gitu ya. Jadi kita akan melakukan penghitungan jarak dari titik P ini ke 9 titik lainnya. Nah kemudian selanjutnya titik yang ini gitu, ini misalnya ini P1 ya. Nah kemudian setelah P1 dibandingkan dengan 9 titik yang lain, kemudian saya akan melakukan perhitungan dari titik P2 gitu. P2 dibandingkan dengan semua titik yang lain gitu. Ya, kecuali P1 ya, karena kan jaraknya sama aja. Kemudian misalnya ini P3, begitu pula selanjutnya P3 juga akan dibandingkan dengan jaraknya dengan seluruh titik yang lain gitu ya, kecuali P1 dengan P2 karena sudah dihitung. Oke, sebentar gitu ya. Nah, ini ada asumsi di sini. Karena tiba-tiba ada angka, tiba-tiba muncul ada angka 9.999 gitu ya. Bukan praktek yang bagus sebenarnya, kecuali kita memang tahu kondisi dari titik kita gitu ya. Kondisi dari kalau dalam kasus ini karena D itu jarak gitu ya. Nah, di sini asumsinya bahwa jarak dua titik itu tidak ada yang lebih besar dari 9.999 gitu. Jadi semuanya jaraknya ini antara P2 dengan P3 atau P2 dengan P10 atau P2 dengan berapapun, itu jaraknya pasti kurang dari 9.999 gitu. Asumsinya jadinya begitu. Oke. Dengan harapan nanti harusnya jarak ini itu akan diganti dengan jarak yang lebih pendek. Oke, nah ini pertama kali adalah dia start dari 1 sampai N-1. Tadi kan N-nya 10 ya, jadi startnya dari 1 sampai 9. Kenapa nggak nyampe 10? Karena nanti kan kalau misalnya yang 10 itu kan sudah titik terakhir. Kalau titik terakhir, itu kan harusnya dia sudah dicoba dengan semua titik yang lain gitu ya. Nanti lihat lah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, jadi pertama kali pilih nih, titik mana dulu nih yang mau dibandingin dengan semua titik gitu ya. Itu adalah I-nya, berarti misalnya I-nya kan 1, berarti P1 dulu gitu. Nah, baru kemudian, nah, oke.
si P1 ini akan dibandingkan dengan ini, J-nya I plus 1 to N gitu. Ya, berarti kalau I plus 1 kan berarti P1 akan diukur jaraknya ke PI plus 1 kan berarti P2 ya, dengan P2, terus dengan P3, terus dengan P4, terus sampai dengan terakhirnya PM gitu. PM itu berarti dalam kasus ini P10 gitu ya, sampai N. Oke, nah kemudian itu adalah loop, ini adalah bagian loop dalam gitu. Nah kalau udah selesai, kan balik lagi tuh ke loop yang luar. Nah loop yang luar itu I-nya kan nambah gitu ya, jadi 2 gitu. Berarti pada iterasi luar selanjutnya itu P2 akan dibandingkan dengan nih J-nya I plus 1. Berarti kan mulai P3 dia akan dibandingkan jaraknya dengan P3, P4 dan seterusnya sampai P10 gitu. PM gitu ya. Kenapa kok dia tidak menghitung P1 lagi gitu? Karena ini ya udah dihitung tadi gitu. Jadi P2 ke P1 kan sama saja dengan P1 ke P2. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Jadi iterasi kedua, iterasi luar ya. Nanti terus sampai nanti terakhir iterasi di luar adalah sampai N-1 kan. Berarti P9 gitu. Nah P9 itu berarti akan dibandingkan dengan I plus 1. I plus 1 adalah P10 gitu. Udah cuma sekali aja. Oke, sekali ini kemudian selesai gitu. Makanya kenapa dia sampai N-1 aja gitu. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini sih ini ngitung jarak ya, menghitung jarak dari 2 titik gitu. Jadi yang X-nya gitu ya dikurangi dengan X-nya titik yang lain ini PIX gitu ya, koordinat X-nya dikurangi dengan PJX gitu. Jadi kalau dalam kasus yang ini misalnya itu artinya saya ngitung jarak antara titik 1 dengan titik 2 itu adalah dengan cara D-nya sama dengan P1 koordinat X-nya dikurangi dengan P2 koordinat X gitu ya. Kemudian dikuadratkan, ditambah ini rumus jarak ya. P1Y dikurangi P2Y, kemudian dikuadratkan gitu. Nah, ini hasilnya adalah jarak ya, jarak kuadrat ini. Jadi ini diakarin nanti. Nah, diakarkan nanti hasilnya jadi jarak antara titik 1 dengan titik 2 gitu, P1 dengan P2. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata jarak antara P1 dengan P2 itu kurang dari D-min, D-min ini pertama kali di setel ini kan yang kesannya itu paling besar gitu ya, 9.999. Nah, harusnya tadi dengan constraint yang tadi, dengan asumsi yang tadi, dia harusnya lebih kecil kan dari D-minnya. Maka kalau dia lebih kecil, maka D-minnya jadi diganti gitu, bukan 9.999, tapi diganti menjadi jarak antara P1 dengan P2 gitu. Tadi berapa jaraknya gitu ya, nilainya disimpan. Gitu ya. Nah, kemudian apa ini? PI gitu ya, nilai PI disimpan ke dalam variabel yang namanya P1. Kemudian berarti kalau dalam kasus ini karena sama-sama P1 P2 ya berarti jadi kayak gini. P1 itu nah gitu loh. Ya, titik 1 yang ini disimpan ke dalam variabel yang namanya P1, kemudian P2 disimpan nilainya ke dalam variabel P2 karena saat ini ada jarak minimum yang didapat itu adalah antara P1 dengan P2 gitu. Ya, nanti akan dihitung lagi nih gitu ya pas for yang berikutnya. Coba kalau P1 dengan P3 gitu. Kalau ternyata jarak P1 dengan P3 itu lebih pendek daripada P1 dengan P2, nanti diganti lagi. P1 ini tetap yang tadi, tapi P2-nya diisi jadi P3 gitu. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah input size ya. Nah, input size ya berarti karena dia mana ya? Nah, ini ya N ya. Jadi inputnya adalah titik sebanyak N buah gitu ya. Berarti kan elemennya ada N, ya berarti input size-nya N. Kemudian basic operation ya, basic operation-nya seperti biasa kita lihat aja di loop terdalam. Nah, ini kan ini ya bisa boleh ambil yang ini, yang perhitungan ini mencari jarak atau yang perbandingan ini gitu. Sebenarnya lebih cocok perbandingan sih ya, karena kan kita mencari 2 titik terdekat, berarti sebenarnya kita membandingkan gitu ya.
Oke, jadi boleh pilihlah yang mana aja. Tapi tidak boleh yang ini ya, karena kalau yang ini dia di dalam if gitu. Artinya ada kemungkinan operasinya dikerjakan lebih sedikit daripada perbandingan yang di luar ini. Oke, nah sekarang berapa jumlah basic operation itu dilakukan di dalam algoritma ini gitu ya, biasa. Coba kita hitung. Kita lihat loop terluarnya adalah dari I-nya sama dengan 1 sampai N-1. Kemudian loop dalamnya adalah dari J-nya sama dengan I sampai, I plus 1 ya, I plus 1 sampai N. Ya. Berapa kali, misalnya tadi milih basic operation yang mana, misalnya yang ini gitu ya, yang perbandingan, berapa kali perbandingan dijalankan, hanya 1 kali per iterasi. Nah, kita bisa hitung pakai rumus yang biasa ya. Nah, ini atas dikurangi bawah, berarti atasnya N dikurangi yang bawahnya I plus 1, berarti I minus 1, kemudian dijumlahkan dengan 1. Nah, ininya hilang. Nah, ini mirip ya, mirip dengan yang selection sort, bubble sort. N minus 1, ininya N minus I gitu. Ya. Berarti ini N-nya I-nya dimasukkan saja gitu ya. N minus 1 ditambah dengan N-2 ditambah sampai berapa nih? I-nya terakhir adalah N-1 atau N plus 1, berarti kan tinggal 1 gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan N-1 per 2 ya. Kalau lupa, coba dilihat di video yang selection sort. Saya menjelaskan lebih detail kenapa kok muncul perhitungan ini gitu ya. Ini setengah N kuadrat minus setengah N, dan dia adalah elemen dari big theta N kuadrat gitu. Kelas efisiensinya berarti kuadratik. Oke, demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.